Daun salam, daun pepaya. Yang mau jawab salam, semoga tambah berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd, fala hawla wala quwata illa billah. Para muallim yang Allah rahmati, dewan juri yang kami hormati, sahabatku yang saya cintai. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta kedamaian. Terbukti dari kata al-Islam itu sendiri berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman, yang bermakna damai, ketenangan, pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memeluk agama Islam disebut muslimun. Dalam setiap harinya setidaknya kita para orang muslim, muslimah berikrar dalam setiap sholat fardu dengan kalimat la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Namun sahabat, cinta perdamaian tidak hanya diwujudkan, diucapkan dengan lisan semata, namun perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap orang mukmin adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudaramu yang saling berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, yang dicintai Rasulullah, dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 2494 telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Mu'tamir, aku mendengar Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat menemuinya dengan menggunakan keledai. Dan para umat muslimin ikut pergi bersama Rasulullah dengan berjalan kaki melewati bukit yang tandus. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah sampai menemuinya, maka tiba-tiba berkata ia, menjauhlah dariku, demi Allah, keledaimu baunya itu sangat menggangguku. Tentu saja kalimat ini sangat menyinggung para sahabat Ansor dan mereka marah. Kemudian mereka pun mengatakan, demi Allah, keledai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini lebih baik daripada engkau. Begitupun mendengar kalimat ini, salah seorang tidak terima, seakan ingin membela sahabat Abdullah bin Ubay. Kemudian mereka pun marah dan mencela, mencaci maki. Akhirnya sama-sama marah, terjadilah perselisihan dan olok-olok, juga pertengkaran, hingga mereka menggunakan pelepah kurma, memukul dengan tangan dan sandal. Nah, dari sini sehingga turunlah surah Al-Hujurat ayat 10 tersebut. Dan sahabatku yang dirahmati Allah, yang dicintai Rasulullah, ayat ini turun di mana pada saat para sahabat ini berselisih dan saling menjatuhkan. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peringatan, ingin memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya sesama muslim adalah bersaudara, dan menjadi haram ketika seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling menjatuhkan, bahkan terjadi pertengkaran. Sahabatku, kemudian Allah juga memerintahkan di sini bahwa
kita sebagai umat muslimin dan muslimat hendaknya kita mendamaikan ketika ada dua saudara sesama Islam yang berselisih. Maka sahabatku yang dirahmati Allah, dari sini tugas kita sebagai umat muslim adalah ayo kita sama-sama memberikan rasa cinta damai dengan saling memaafkan, dengan saling berkasih sayang satu sama lain. Dan tentu saja jangan ikut-ikutan ketika terjadi perselisihan antara sesama umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Umat mukmin dengan mukmin yang lain adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Juga sahabatku, di riwayat yang lain Rasulullah juga bersabda bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bagaikan satu tubuh yang saling menguatkan. Sehingga kalau salah satu tubuh itu ada yang merasa sakit, maka tentunya tubuh yang lain juga merasakan sakitnya. Subhanallah. Bagaimana sih cara untuk kita supaya bisa menumbuhkan dan menanamkan rasa cinta damai? Tentu saja dimulai dari diri kita. Yang pertama dengan apa? Perbanyak rasa syukurnya. Nah, kira-kira nih sahabat muslimah, banyak mana? Ayo, banyak syukurnya apa banyak ngersulonya? Banyak syukurnya apa banyak sambatnya? Ayo ngaku, Masya Allah. Ya, para sahabatku, fenomena di antara kita sekarang adalah banyak kurangnya rasa syukur. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan ketika dengan rizki atau kenikmatan sedikit yang Allah berikan kepada kita, kita mau syukur, alhamdulillah Allah akan hadirkan nikmat yang lebih besar. Tetapi kalau dengan kenikmatan kecil Allah berikan kepada kita, kita tidak mau syukur, jangan diharapkan nikmat yang besar akan Allah berikan. Karena dengan rasa syukur ini insya Allah dalam hati kita damai. Kalau emak-emak nih Masya Allah ya, gak ada lagi nih yang namanya iri, dengki, hasut ya kan. Iri itu apa Bu? Coba sahabat tahu nggak? Iri itu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang ya kan. Tonggo tuku kalung, dia pikirane bingung. Tonggo nganyari gelang, atine melang-melang. Tonggo tuku sedan, dia malah edan. Tonggo tuku pajero, dia panas jopo jero. Salawatan yuk. Sholli wa sallim da iman ala ahmada. Sholli wa sallim da iman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Masya Allah, jangan ya Bu ya, jangan. Yang kedua, bagaimana supaya kita mampu mewujudkan rasa cinta damai di sekeliling kita? Jangan suka merendahkan orang lain. Karena saya hanya khawatir jangan-jangan orang yang Anda rendahkan ternyata dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Anda yang merendahkan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan yang ketiga, ojo medit. Nah, ya kan? Kenapa? Karena orang yang loman itu lebih mudah untuk berkumpul dengan siapapun dan dia cocok dengan siapapun. Benar nggak? Coba nih. Orang loman kumpul suami cocok, kumpul istri cocok, kumpul anak cocok, kumpul tonggo cocok, kumpul madu cocok. Alhamdulillah, Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita mampu menjadi pribadi-pribadi muslim dan muslimah yang cinta
dalam perdamaian. Dengan demikian, insya Allah negara kita, khususnya Indonesia dan seluruh masyarakat di dunia ini, kalau ada wujud rasa cinta damai, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, semoga bisa manfaat dan barokah. Saya Ni'matul Lailiyah. Barakallahu lana walakum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.